Mengacak orang ini. Namanya Edward Johandi. Umurnya sekitar hampir 40 tahun, pengusaha minyak. Dan apa kamu benar-benar oke? Iya, tapi satu urusan ini dulu, Pak. Itu cukup berbahaya. Papa akan bantu. Halo guys, sepertinya ya Jordan sedang membahas kondisi kesehatan Fatah. Apalagi dalam universe sinetron ini, baru aja kemarin loh Fatah sampai jatuh pingsan karena kelelahan setelah terus memporsir fisik dan pikirannya untuk mengurus masalah Akilah selama hampir seminggu penuh ini. Bahkan setelah siuman pun Fatah langsung pergi lagi bersama Ole tanpa minta izin pada Mama Amanda. Kemudian hampir sepanjang hari itu pun Fatah kembali sibuk mengurus suatu hal bersama Harry dan Ole. Wajar dong kalau Jordan gak ingin melihat Amanda kembali stres terus memikirkan kondisi putra mereka. Maka di malam itu Jordan datang ke sana dan kebetulan Fatah masih bersama Ole juga Harry yang sedang menunggu kabar masuk ke HP-nya Ole. Jordan pun meminta waktu untuk bicara berdua aja dengan Fatah di taman samping rumah. Sayangnya percakapan mereka sengaja nggak diperlihatkan pada kita guys. Tiba-tiba aja Fatah langsung menyetujui apa yang sudah disampaikan papanya. Melihat ekspresi Fatah di momen itu rasanya sangat kecil ya kemungkinannya kalau Jordan sedang membahas topik tentang Zara yang ternyata sudah dijodohkan dengan Excel Casarius sejak lama. Selain karena Jordan udah berjanji pada Valerian untuk tetap merahasiakan hal itu dari siapapun, terutama dari Fatah. Juga topik itu jelas nggak nyambung dengan situasinya. Juga sudah bukan urusan Fatah. Lagi pula Jordan pasti nggak ingin dong menambah beban pikiran anaknya, karena harapannya Fatah lah yang akan meneruskan perusahaan mereka. Jadi baiknya pikiran Fatah mulai fokus ke arah bisnis aja. Jadi kemungkinan terbesar justru pembicaraan berkaitan dengan kondisi masalah mentalnya Fatah yang OCD. Sebenarnya topik ini cukup sensitif karena biasanya Fatah akan langsung menghindar ketika diajak membahasnya. Namun malam itu berbeda guys. Fatah mau mendengarkan. Bahkan Fatah seakan siap menyetujui saran dari papanya. Bisa jadi Jordan menyarankan agar Fatah sebaiknya kembali menjalani konsultasi. Selama ini nih Fatah memang selalu guys terobsesi menyelesaikan apapun yang sudah ia mulai. Nah sekarang saat kondisi Akilah udah jauh membaik, artinya tugas yang diemban Fatah seolah telah selesai. Maka Jordan dan Amanda sangat berharap Fatah mulai memikirkan kondisi dirinya sendiri. Masalahnya Fatah justru kembali masuk ke persoalan lain yang menurutnya udah terlanjur melibatkannya. Padahal sebenarnya Fatah nggak memiliki urusan ataupun kepentingan apapun di kasus ini. Zona bakat bahkan udah dipastikan aman. Namun Fatah tetap ingin ikut campur. Seenggaknya karena Fatah merasa perlu memberitahukan pada Mohan tentang informasi yang baru mereka dapatkan dari Ole, bahwa ternyata Ares Alferic sudah mengetahui keberadaan Mohan sejak lama. Selain itu Fatah juga emang penasaran dengan apa sih yang sebenarnya ketegangan yang sedang terjadi di rumah Alferic. Belum lagi soal Harry yang diduga sebagai hacker yang sedang dicari oleh Ares Alferic. Pertanyaannya, apakah dugaan itu benar, dan kalau memang benar, untuk apa Ares mencarinya? Sepertinya Fatah udah menceritakan sebagian dari apa yang ia ketahui pada papanya. Karena itulah Jordan memilih untuk membantu mereka, tapi dengan satu syarat, semua harus dirahasiakan dari Amanda. Karena Jordan pasti tahu Amanda nggak akan pernah mengizinkan Fatah kembali terlibat dalam urusan keluarga berbahaya tersebut. Entahlah ya, apakah nantinya Amanda tetap akan mengetahui semuanya juga, dan entah apakah pada ujung-ujungnya malah Zara lagi yang disalahkan. Yang jelas ada kemungkinan langkah berikutnya dari Jordan adalah kembali menghubungin Valerian dengan alasan untuk membahas urusan kerjasama bisnis mereka. Tadinya Jordan masih cukup mudah mendapatkan izin untuk datang ke rumah itu. Jika rencananya berjalan lancar, seenggaknya Jordan bisa melihat dan memantau situasinya secara langsung. Namun karena situasinya, Valerian kemungkinan akan mengajaknya bertemu di tempat lain. Nah, Jordan pun mungkin tetap akan berusaha memancing percakapan yang mengarah tentang Ares. Meskipun sebenarnya Jordan udah sangat paham bahwa apapun jawaban yang ia dengar kemungkinan besar hanyalah kebohongan, sebab rasanya mustahil bagi Valerian untuk membuka terlalu banyak informasi di rumahnya pada orang luar. Mengacak orang ini. Namanya Edward Johandi. Umurnya sekitar hampir 40 tahun, pengusaha minyak. Beralih ke Jolina, mentanglah ya hanya berstatus sebagai karakter pendukung, konflik hidupnya seolah bukan cuma digantung, tapi juga sengaja disimpan rapat-rapat. Kesibukan Jolina di luar sekolah dan teras kafe hampir nggak pernah diperlihatkan. Kisah hidup Jolina pun penuh tanda tanya, bahkan kadang terasa seperti sengaja dilupakan. Yang paling sering ditampilkan hanya kedekatannya dengan Noel belakangan ini. Sementara hal-hal lain justru membuat kita para penonton terus bertanya-tanya tentang sebenarnya siapa sih keluarga Jolina? Apakah Jolina kabur dari rumah, diusir, atau bahkan Jolina emang udah
yatim piatu? Lalu kenapa Jolina harus bekerja di 2 tempat? Sepulang sekolah, Jolina jadi karyawan di teras cafe. Malamnya bekerja lagi sampai subuh. Lalu hanya tidur sekitar 2 jaman sebelum berangkat sekolah lagi. Jolina bahkan pernah pingsan karena kelelahan. Tapi sampai sekarang nggak pernah dijelaskan apa pekerjaan keduanya itu atau di mana dia bekerja. Ya, berhubung jumlah karakter di sinetron ini memang cukup banyak, ditambah konflik-konflik lain yang dianggap lebih seru dan lebih layak mendapatkan sorotan. Akibatnya cerita Jolina lagi-lagi terabaikan tanpa petunjuk yang jelas. Namun belakangan ini sikap Jolina terasa semakin aneh. Jolina pernah datang ke kafe sambil berlari dan menangis, seakan baru aja mengalami kejadian yang menyakitkan. Saat itu teman-teman di kafe hanya saling pandang bingung saat, lalu kemudian kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Sedangkan Jolina sengaja mengurung diri beberapa menit di ruang istirahat. Setelah itu kembali bekerja seolah nggak ada apa-apa. Lalu di beberapa kali adegan lainnya juga diperlihatkan Jolina menangis dalam pelukan Vicky. Sayangnya lagi-lagi nggak ada penjelasan yang bisa menjadi titik terang. Lama-kelamaan kita para penonton mulai kehilangan minat untuk mengikuti alur cerita tentang Jolina karena semuanya terasa menggantung. Hingga kemudian di episode hari ini sepertinya BS Jolina perlahan mulai dibuka, guys. Jolina meminta bantuan Noel yang memang udah dikenal punya kemampuan sebagai hacker. Jadi Jolina ingin Noel melacak keberadaan seseorang pria bernama Edward Johandi, seorang pengusaha minyak berusia sekitar 40 tahunan. Dari nama belakang pria itu, Johandi, muncul dugaan apakah mungkin pria itu adalah papa kandungnya Jolina. Tapi kalau benar seorang pengusaha minyak dengan penghasilan besar itu adalah papanya, lalu kenapa kehidupan Jolina justru terlihat begitu memprihatinkan sampai harus membanting tulang bekerja di 2 tempat sekaligus? Seperti biasa tentu ada kemungkinan lain, guys. Bisa aja keluarga Jolina ternyata memiliki kaitan dengan keluarga Kasarius. Namanya juga sinetron, kadang dunia terasa hanya sebesar daun kelor. Tokoh-tokoh yang awalnya terlihat nggak ada hubungan apapun, pada akhirnya justru saling terhubung dalam satu benang merah yang sama. Dan melihat betapa besar rasa cinta Noel pada Jolina, sepertinya Noel akan berusaha membantu tanpa banyak berpikir panjang dong ya. Padahal kan terakhir kali Noel membantu Vio melacak nomor teleponnya Blade yang menghubungin Santika. Yang ada justru Noel hampir aja terseret ke jaringan yang sangat besar dan berpengaruh. Harusnya itu agak buat Noel trauma. Nah, belum tahulah apakah Noel akan kembali masuk ke dalam jaringan berpengaruh yang berbahaya itu, atau justru kali ini keberuntungan berpihak padanya sehingga Edward Johandi berhasil ditemukan di tempat yang aman tanpa membahayakan Noel maupun Jolina. Di momen ini kita pun dibuat penasaran dengan gerak-gerik Bang Gunawan nih yang terasa cukup mencurigakan. Ada beberapa sorotan kamera yang seolah sengaja menunjukkan reaksinya saat Noel dan Jolina sedang bicara. Dari arah dapur, Bang Igun terlihat beberapa kali menoleh ke arah meja mereka. Kalau dipikir lagi sih rasanya kecil banget kemungkinan Bang Igun diam-diam menyukai Jolina loh. Selama ini udah banyak kesempatan tapi nggak pernah ada tanda-tanda bahwa Gunawan memiliki perasaan khusus pada Jolina. Bisa aja sih ya, mungkin saat itu Gunawan hanya sedang berpikir apakah perlu mengantarkan minuman untuk mereka berdua, atau mungkin karena jam operasional kafe udah hampir selesai dan sedang menunggu mereka berdua menyelesaikan obrolan untuk menutup kafenya. Mungkin memang ya nggak ada apa-apa, tapi cara kamera berkali-kali menyorot Bang Gunawan membuat gerak-geriknya terasa mencurigakan, seolah ada petunjuk kecil yang sengaja ditanam untuk dibahas di episode berikutnya. Ngacak orang ini namanya Edward Johandi, umurnya sekitar hampir 40 tahun, pengusaha minyak. Dan apa kamu benar-benar oke? Iya, tapi satu urusan ini dulu, Pak.